Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dedi di sini, tetap di channel Putra Bungsu. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial pembelajaran kembali ya, yaitu bagaimana sih cara memulai atau membuat kelas di Google Classroom ya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya kelas menggunakan Google Classroom, nah caranya bagaimana sih? Mulainya dari mana, awalnya harus ngapain kita agar bisa kita membuat kelas menggunakan Google Classroom. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Ya, kita harus install dulu aplikasinya Classroom ya. Jadi seperti biasa teman-teman buka saja di Play Store ya, kemudian ketikkan saja atau cari saja Classroom, nanti akan muncul sendiri ya. Diinstal aja seperti biasa. Nah, langsung saja saya buka di sini di handphone saya, sudah saya install ya. Langsung saya buka untuk Classroom-nya. Nah, maka tampilan pertama sekali adalah seperti ini ya. Kalau misalnya kelasnya belum ada, itu kosong ya. Kalau yang saya ini sudah ada satu kelas ya. Nama kelasnya kelas daring atau online. Nah, secara tampilannya seperti ini. Langkah yang pertama adalah kita membuat kelas ya. Caranya bagaimana? Nah, ini tutorial ini saya buat menggunakan handphone ya. Jadi caranya ditekan saja yang ini, yang bawah ini ya. Ya, ini tanda tambah ini ditekan. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan, buat kelas sama gabung ke kelas. Nah, kalau buat kelas berarti kita sebagai guru membuat kelas untuk peserta didik kita ya. Kalau misalnya yang pilihan kedua gabung ke kelas, berarti nanti peserta didik yang akan gabung ke kelas yang kita buat ya. Nah, ini nah, berarti kan kita sekarang kita buat kelas terlebih dahulu. Kita pilih buat kelas. Nah, di sini ada isiannya yang harus kita isi, dan yang wajib yang harus kita isi adalah nama kelas ya. Nama kelasnya misalnya untuk kelas 7, misalnya teman-teman yang lagi mengajar di kelas 7 di SMP ya, misalnya sesuaikan aja nama kelasnya 71, 72 atau 81, 82 dan sebagainya. Kemudian bagiannya ini diisinya disesuaikan saja dengan kita yang mata pelajaran apa ya. Saya contohkan misalnya yang ini, saya misalnya ini sebagai contoh ya teman-teman ya, saya buat untuk ngajar di kelas 7. Nah, ini ya, kelas 71 misalnya, atau 7A atau 7B. Nah, disesuaikan aja ya, saya contohkan misalnya di kelas 71 ya. Kemudian di sini bagiannya kalau saya kosongkan saja, tidak ada masalah. Kemudian ruangannya juga saya kosongkan ya, ruangannya. Jadi misalnya kalau misalnya dibagi satu kelas itu misalnya dibagi dua kelompok, berarti pakai ruangan nanti ruangan 1, ruangan 2. Kalau misalnya tidak diisi pun tidak masalah ya, saya kosongkan saja. Kemudian mata pelajarannya berarti disesuaikan saja sama teman-teman. Misalnya kalau lagi teman-teman belajar mengajar matematika misalnya, berarti mata pelajarannya matematika. Kalau misalnya teman-teman mengajar IPS berarti IPS ya. Kalau saya contohkan di sini saya mengajar TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi, berarti saya buat di sini mata pelajarannya TIK ya. Nah, setelah diisi ya, nah kemudian kita pilih buat. Nah, proses lagi berlangsung. Nah, maka untuk pembuatan kelas yang pertama situ sudah selesai ya. Ini dan nih nama kelasnya kelas 71 ya. Nah, misalnya apakah pembuatan kelas ini bisa diedit ya, misalnya ada yang kurang nih, mau kita tambahkan lagi. Nah, jadi tinggal kita coba kembalikan dulu yang di sini ya, kita kembalikan dulu. Ini dan nih ya. Nah, misalnya mau kita rubah nih, ada yang ketinggalan. Berarti dipilih saja yang ini ya. Ini yang titik 3 di samping sini ya. Yang ini. Kemudian edit. Nah, ini dia misalnya nama kelasnya ketinggalan nih. Nih kelas. Nah, tulisan kelasnya ya. Nah, kemudian setelah selesai kita edit, kemudian simpan lagi ya. Maka yang kelas 71 tadi sudah kita rubah, ada tulisan kelasnya ya. Nah, itu dia tuh. Kemudian di bawahnya sini ada 0 siswa ya. Berarti kan kita belum
kelas kita belum terisi sama peserta didik kita. Kalau yang pertama ini ada 7 siswa ya, karena ini sudah saya isi untuk siswanya ya, atau peserta didiknya. Nah, bagaimana sih kita setelah kita membuat kelas, kemudian kita mengisi atau agar peserta didik kita masuk ke kelas kita? Nah, caranya adalah yang kelas ini ya, kita bagikan linknya. Jadi ketika menekan link yang kita bagikan, otomatis nanti akan masuk ke kelas kita. Nah, pengirimannya atau membagikannya bagaimana? Bisa melalui WA. Biasanya sih melalui WA atau melalui Facebook atau terserah teman-teman ya yang biasanya. Kalau mayoritasnya kan kita sudah menggunakan WA, jadi melalui grup WA juga sudah cukup ya. Nah, caranya bagaimana? Tekan lagi yang titik 3 ini. Nah, kemudian bagikan link undangan. Nah, jadi bagikan link undangan ini ditekan saja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dan nih. Kemudian kirimlah ke WA ya. Nah, kan sudah ada grup masing-masing tuh, wali kelasnya, kemudian ada grup peserta didik kita, tinggal bagikan saja. Maka nanti ketika peserta didik mengklik atau mentekan link yang kita bagikan, otomatis dia nanti akan masuk ke kelas kita ya. Nah, seperti ini dia nih. Contohnya nih, yang kelas daring ini saya coba saya buka. Nah, ini dia nih. Materi-materinya juga sudah ada. Nah, bagaimana cara nanti memasukkan materinya itu nanti di video berikutnya ya. Nah, itulah video tutorial dari saya. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel Putra Bungsu ini, jangan lupa untuk dukungannya, tekan tombol subscribe-nya di bawah video ini ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.